Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa IRD TV di manapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Kadito, MC IRD TV. Hari ini kita akan membahas tentang paket penerbitan buku ajar referensi dan monograf bagi Bapak Ibu dosen di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Kita di tahun 2022 ini menghadirkan promo-promo menarik, dan untuk lebih menarik lagi kita akan berbincang langsung dengan Direktur CVIRDH. Beliau adalah Bapak Cakti Indra Gunawan, PhD. Monggo Pak Cakti, silakan. Nah, ini beliau nih. Waduh, wah ini diundang khusus ya. Produksi nih ya. Rutin Pak, Rutin ya. Supaya dosen-dosen tetap semangat membuat buku, membuat karya di tengah pandemi. Iya, tidak pernah menyerah ya. Dan itu tuntutan dari Dikti Pak, iya. Mas Kak Dito. Jadi kalau Dikti itu menyuruh untuk dosen setiap tahun paling tidak menerbitin buku. Ya, undang-undangnya sih 3 tahun sekali, tetapi kan setahun sekali lebih baik gitu loh kan gitu. Jadi setiap tahun punya karya Pak? Kalau Dosen. bisa, Wajib ya. ya Pak ya? Wajib untuk profesor, tapi kalau untuk dosen yang bukan profesor 3 tahun sekali. Oh, berarti jadi dosen tuh nggak boleh malas-malasan dong Pak? Oh, nggak boleh nih. Oh, jadi nggak boleh Pak ya jadi Karena dosen? sebagai contoh, Malas nulis buku nggak boleh Pak ya? Iya, karena contoh untuk mahasiswanya agar tetap berkarya, baik itu dalam bentuk tulisan maupun ya baik buku maupun karya jurnal. Oke teman-teman, pemirsa IRD TV, ini bisa lebih menarik lagi pembicaraan kita karena tahun ini kita di awal tahun 2022 kita ada promo harga ya Pak ya? Iya, Untuk promo. penerbitan buku referensi, ajar, dan monograf ya Pak ya? Iya, Oke. kebetulan kan corona ini hampir berapa tahun? Hampir 2 tahun ya. Iya. Hampir 2 tahun, jadinya kondisi ini harus kita maksimalkan karena banyak di rumah kan dosen-dosen kan nggak ngajar luring ya Kak Dito ya. Iya. Jadinya di rumah kalau bisa dosen-dosen juga produktif kayak gitu ya diharapkan, karena menjadi contoh atau pilar dari perguruan tinggi. Kalau dosen itu membuat karya buku pasti akan menjadi contoh yang baik dan memberikan akreditasi Kak Dito. Akreditasi itu seperti apa Pak? Maksudnya Pak? Akreditasi itu artinya BAN atau Badan Akreditasi Nasional itu kan menilai satu prodi, program studi misalnya, Fakultas Ekonomi, prodi manajemen misalnya. Nah, di prodi manajemen kalau ingin nilainya baik, dosen-dosennya harus nunjukin karya-karya yang banyak. Salah satunya adalah buku Kak Dito. Iya, jadi dengan semakin banyak buku, baik dosen maupun mahasiswanya karya-karyanya, semakin akreditasinya dapat A atau unggul. Tapi kalau mereka malas atau tidak menghasilkan karya, akreditasinya rendah. Oke. Jadi dengan menulis buku ajar, referensi, monograf, dan salah satunya IRDH bisa bantu menerbitkan, Iya. itu bisa membantu Bapak Ibu dosen dalam karirnya gitu Pak? Betul. Pangkatnya bisa naik dari asisten ahli, AA, kemudian lektor, kemudian lektor kepala, dan guru besar profesor. Dan kita kayak Dito udah banyak loh bantu guru besar yang lolos profesor dari buku-buku kita. Contohnya dari dosen Brawijaya kedokteran itu masih ingat bakteriologi. Terus ada lagi yang dari beberapa kampus di luar Jawa ya, itu juga banyak karya-karyanya dari diterbitin dari IRDH. Dan IRDH ini Kak Dito hampir tiap tahun buku-bukunya diakui untuk insentif buku ajar dosen loh. Jadi kayak semacam mendapat pendanaan dari suatu organisasi gitu Pak ya? Dari Dikti mendanai 17 juta, 16 jutaan lah kurang lebih untuk insentif. Hibah Dikti kurang lebih 22 jutaan. Mereka banyak dapat dari kita, alhamdulillah. Artinya penerbit IRDH kayak diakui lah, alhamdulillah. Bukan kayak, memang diakui. Ya karena udah lama ya, sejak 2012 kita berdiri, dan sejak 2015, 16, 17, 19, 18, 19, 20, 20 itu dosen yang nulis di tempat kita dapat insentif ya. Oke, kalau ada rekan-rekan Bapak Ibu dosen atau mahasiswa yang ingin menulis buku ajar, referensi, atau monograf di IRDH, kira-kira caranya seperti apa Pak? Maksudnya teknisnya gitu, singkatnya gitu. Iya, caranya sangat mudah ya Bapak Ibu dosen, karena Bapak Ibu tinggal mengirimkan draftnya, naskahnya itu ke email kami, buku.irdh@gmail.com. Bisa juga lihat di website irdhcenter.com. Nah, nanti mereka mengirimkan minimal 50 Kak Dito, karena 50 halaman, bukan 50 judul Pak. Wah, kalau 50 judul kita bisa senang sekali Kak Dito. Iya.
Nah, itu 50 halaman syarat dari Kementerian Kemendikbud ya. Syarat itu minimal 50 sebagai buku ajar, referensi maupun monograf. Halaman ya Pak ya? Halaman ya, kertasnya B5 kalau tempat kita. Jadi Bapak Ibu dosen bisa ngirimkan ke tempat kami 50 halaman kertas B5 ya. Ukurannya page setupnya 3333. Jadi atas 3, bawah 3, kanan kirinya 3 cm ya Pak ya? Betul. Terus setelah itu kami cek dulu Bapak Ibu apakah sudah ada daftar kata pengantarnya, daftar isi buku sudah ada belum, kan gitu loh. Kalau belum mohon maaf kami kembalikan lagi karena belum memenuhi standar penerbitan ya kan. Bagaimanapun juga kita penerbit buku juga harus bertanggung jawab ya ke masyarakat bahwa buku ini sesuai dengan standar dari Dikti. Standar dari Dikti ya yang pertama harus ada covernya, halaman Prancis yang di depan itu, kemudian kata pengantar, kemudian daftar isi bukunya, daftar pustaka, glosarium, indeks dan sinopsis serta tentang penulis. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu dosen, khusus cover kita yang buatkan ya, gitu ya. Cover terus kemudian glosarium kita yang bantu buatkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu capek-capek bikin indeks, glosarium, sinopsis kita bantu buatkan. Oke, termasuk editing yang sesuai dengan aturan Dikti ya Pak ya? Betul. Kita karena di IRDA banyak sekali staf yang sudah BD ahlinya. Jadi misalnya editor itu memang sudah lulus ke editor dari ujian nasional editor buku ya, dari dosen-dosen yang tergabung menjadi editor tempat kita. Kemudian cover buku juga sudah ahlinya Kak Dito. Bikin cover buku kan nggak sembarangan, itu harus ada belajar grafika atau apa minimal gitu ya. Jadi kayak grafis ya Pak? Nah, itu grafis. Nanti kalau Bapak Ibu dosen misalnya ingin cover bukunya sudah dibuatkan kok kayaknya kurang pas, boleh satu kali minta revisi. Misalnya warnanya kurang warna merah atau merahnya kurang terang, silahkan. Jadi kalau ini termasuk revisi harga ya, harganya berapa? Harganya ini sudah standar, jadi kita itu khusus Bapak Ibu dosen ya, tahun 2022 ini kita ada spesial harga yang tadinya 5 juta, kita menjadi sekarang 2022 ini 4,5 juta Kak Dito. 4.500.000 Karena ya, untuk ya. membantu Bapak Ibu dosen mungkin bisa untuk nabung uangnya untuk yang lain Kak Dito, untuk beli apa misalnya komputer, beli laptop rumah mungkin Pak. Iya mungkin juga ya, Nyicil juga, ya. Jadi harganya tadi Kak Dito 4,5 juta itu dibayarkan nanti aja kalau sudah keluar ISBN Kak Dito. ISBN Jadi kalau buku itu kan ada ISBN-nya Kak. Ya, iya. Ini ISBN-nya kan biasanya di belakang di sini. Nah ini teman-teman ya. Jadi Kayak semacam barcode-nya ya Pak ya? Barcode-nya. Nah nanti kalau udah keluar baru Bapak Ibu membayar. Jadi Bapak Ibu membayar kalau sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional. Kita yang nguruskan Bapak Ibu ISBN-nya. Nah, ISBN jadi biasanya kalau semuanya sudah lengkap, itu tadi saya sudah cerita harus covernya sudah ada, terus halaman Perancisnya sudah ada, kemudian halaman kata pengantar sampai ke bawah sampai ke daftar pustaka serta daftar biodata penulis kayak gitu ya, foto-fotonya Bapak Ibu yang cantik yang ganteng. Yang ganteng juga. Ini nanti ditaruh di belakang sebagai syarat. Nah ini sinopsis. Nah nanti kalau sudah dapat ISBN Bapak Ibu membayar 4,5 juta itu. Boleh ya Pak ya? Itu dibayarnya 2 kali apa langsung lunas Pak? Kalau kami langsung lunas Kak Dito. Tapi kalau misalnya ada keberatan bisa 2 kali dengan catatan setelah ISBN keluar separuh dulu, misalnya 2,5 juta. Nanti 2 jutanya pada saat buku mau dicetak. Nah, dicetak di percetakan. Itu memang prosesnya panjang. Jadi sesuai dengan undang-undang penerbitan Kak Dito, perbukuan itu memang yang melibatkan tuh banyak, yang dilibatkan banyak Kak Dito dalam penerbitan buku. Iya, jadi ini Bapak Ibu kenapa 4,5 juta kita akan ceritakan ya. Kan bayar orang yang ahli cover sendiri, itu orangnya beda. Nanti yang ngedit orangnya beda lagi Bapak Ibu. Kemudian bagian yang ngurus ISBN juga beda lagi, kemudian nanti yang menyetak orangnya juga beda lagi, dan ini minimal 4 orang atau 5 orang yang terlibat dalam buku ini. Jadi biaya segitu sudah termasuk sangat murah karena sudah termasuk 20 cetak gitu. Kita Eksemplar Bapak Ibu dapat 20 cetak. Kami nyetaknya 25, tetapi 5 bukunya kami serahkan ke Perpustakaan Nasional. Sama untuk dokumen kami di sini, kemudian yang 20 kita serahkan Bapak Ibu, alamatnya ada yang di Papua, Kalimantan, Sumatera, kan
ini sudah terkenal alhamdulillah ya IRDA, bisa dilihat Bapak Ibu di website. Itu udah ya 7 tahunan lebih lah kita sudah dipercaya kampus-kampus besar di mana-mana lah ya, baik di Jawa, kemudian di Kalimantan, di Sulawesi, Sumatera, Papua. Bisa dicek langsung di website kami. Jadi kami tidak benar-benar sudah diakui oleh Dikti maupun oleh perguruan tinggi negeri yang besar-besar kayak itu Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, itu udah langganan kita ya. Langganan terbit. Kemudian dosen-dosen dari Sumatera juga, kemudian dari ya banyak lah beberapa yang lain dari Papua. Begitu Kak Dito. Oke Pak, terakhir nih Pak, tips apa supaya dosen Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa tetap semangat untuk menulis karya ininya Pak, buku ajarnya, referensi monografnya. Mungkin Bapak Cakti punya tips tersendiri supaya punya karya dan akhirnya menerbitkan di IRDA nih. Iya. Oke, tipsnya itu sederhana karena kebetulan saya ini udah ngarang buku 30 lebih Kak Dito ya. Alhamdulillah, banyak sekali. Dan saya kebetulan sudah dipilih oleh Dikti itu 3 kali berturut-turut. Saya menang buku ajar 2015. Insentif 2017, 2019 saya menang lagi. Jadi saya sudah pernah berkali dan saya sudah mengajar buku Kak Dito di banyak kampus seluruh Indonesia. Ya, baik di Medan, kemudian Palembang, kemudian Padang, Jambi. Udah kemana-mana ya. IRDA kan sudah di mana-mana, ada di mana-mana ya. Termasuk Bapak udah kemana-mana nih. Kak Dito juga ini. Jadi untuk tipsnya adalah Bapak Ibu atau mahasiswa yang S1, S2 atau S3 yang ingin menerbitkan bukunya, tempat kita itu tadi bahwa tulisan itu tidak akan pernah sia-sia karena tulisan akan terkenang selamanya. Jadi setelah Bapak Ibu istilahnya nanti kapanpun juga tetap akan terkenang. Kalau suara kita ngomong kan bisa hilang, tapi kalau tulisan nggak bisa hilang. Jadi abadi. Dan karyanya dapat menambah KUM atau angka kredit, kemudian hubungannya dengan uang, kesejahteraan, kemudian juga suatu kebanggaan untuk anak cucu Kak Dito. Dan satu lagi Bapak Ibu, supaya kita tetap semangat, Indonesia saat ini nomor urut 61 dari 62 negara dalam hal literasi. Oleh karena itu dengan Bapak Ibu nulis nanti membantu negara Indonesia untuk naik secara peringkat gitu ya. Jadi karena kita punya 5.000 kampus se Indonesia, kita bisa mengalahkan kampus-kampus lain di Malaysia, Singapura. Bisa caranya apa? Dengan menerbitkan buku salah satunya, karena literasi kan pasti membaca dan menulis. Ya, menulis itu kemudian dipublikasi. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, nanti linknya akan abadi, jadi akan diberi oleh Kak Dito sebagai manajer produksi ya. Nanti link bukunya kan dicek Dikti untuk laporan di SIM Litapmas ya Kak Dito ya, sama sister. Nanti itu linknya yang dicek oleh reviewer ataupun orang yang akan mengecek bener nggak buku ini udah terbit, bener nggak covernya ISBN-nya nomornya sekian, kan itu ada cover. Alhamdulillah kita sangat tertib untuk itu, dan kenapa banyak dosen yang percaya sama IRDA karena standarisasinya itu sesuai dengan Dikti gitu loh. Iya, gitu Kak Dito. Oke, jadi tunggu apa lagi kalau kamu mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang mau menerbitkan buku, langsung aja hubungi kita ya Pak ya di 08 13 5721 7319 atau 0896 2142 atas nama Pak Cakti sendiri ya Pak ya? Atas nama IRDA. Ya. Iya. Oke. Jadi tunggu apa lagi? Terbitin aja. Ada pepatah bijak mengatakan seperti ini Pak. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Luar biasa. Kalau karya kita mau abadi, terbitkan di IRDA Pak. Luar biasa. Oke, jangan lupa subscribe terus IRDA TV, like dan share video kami di YouTube. Kami akan terus mengudara ya Pak ya. Betul. Dan menyemangati dosen untuk supaya menulis. Jadi nanti kalau ada yang belum bisa menulis, kita di podcast ini akan ngajari terus bagaimana membuat menulis, daftar isi, kemudian konten-kontennya, kemudian citasi dan sebagainya, untuk tetap semangat bersama kami. Oke. Saya Dito Aditya bersama Direktur IRDA Bapak Cakti Ragunawan PhD undur diri. Terima kasih telah menyaksikan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Yono.